Oke, siap ya, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I'm ready, teacher. Nah, kelas 4 gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 4 sudah pembiasaan pagi belum? Pancasila sama menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ayo, siapa yang bertugas? Siapa? Ayo kita. Ayo kali sama Inan. Rabu aja bakalan. Ayo berdiri. Pancasila.
Ini sekarang dipegang. Digelumi. Lagi. Tadi kalian sudah ice breaking, berarti sekarang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Sekarang ibu mau nanya nih, pernah nggak kalian itu masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir lama di bawah terik matahari? Pernah. Ketika kalian masuk ke dalam mobil, apa yang dirasakan? Kira-kira kenapa ya udara yang ada di dalam mobil ini lebih panas daripada udara yang ada di luar? Karena dijemur. Karena dijemur kan sama-sama kena matahari. Kenapa kalau udara di dalam mobil lebih panas ya? Karena di bagian mesinnya. Di bagian mesin apa terbuka? Makanya udara di dalam mobil yang tertutup itu menjadi lebih panas. Kira-kira apa yang terjadi jika udara di bumi seperti udara yang ada di dalam mobil tersebut? Gimana? Apa yang akan kalian rasakan? Disebut peristiwa apakah itu? Iya, efek rumah kaca, pemanasan global. Jadi ibaratnya mobil itu adalah bumi, sedangkan kaca mobil merupakan atmosfer yang terlalu banyak karbon, sehingga cahaya dari matahari menuju bumi itu tidak bisa dipantulkan keluar, tetapi masuk ke bumi lagi, makanya jadi panas. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, yaitu kalian nanti dapat mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan jejak karbon yang nantinya menjadi penyebab dari efek rumah kaca. Lalu kalian nanti mampu menjelaskan efek rumah kaca ini sebagai penyebab dari pemanasan global, dan kalian nantinya dapat menentukan solusi untuk mengurangi jejak karbon. Nah, di sini ibu ada video nih, tolong kalian simak. Lah, bukan, ini masih iklan. Masih iklan. Kalau diintegrasi angkasa biru, karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air di muka ini, cuma 3% yang tersimpan dalam kutub es, baik di kutub utara, kutub selatan, atau di kulkas kita masing-masing. Meski begitu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seluruh es di bumi mencair? Apalagi dengan pemanasan global yang sekarang makin parah. Menurut penelitian, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Sayangnya, skenario-skenario ini tidak ada yang identik seperti skenario-skenario sinetron Indonesia. Skenario pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Sebetulnya permukaan laut tidak akan naik aman kalau yang mencari cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana menampung di lautan.
Jadi es di kutub utara itu mengapung ya. Mau esnya mencari semua pun, air teh tidak akan berubah dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air lepehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair. Karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal berkali tinggi gelombang panas. Selanjutnya skenario kedua, yaitu perubahan iklim. Dengan mencari semua es di bumi akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dan bayahan es. Masalahnya salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Padahal kalau arus laut kacau, banyak hal-hal lain yang kacau. Seperti misalnya iklim global dan migrasi ikan-ikan kita yang malam. Bisa-bisa hidup kita yang tidak jelas ini jadi makin penuh ketidakjelasan. Yang lebih ngeri lagi adalah skenario ketiga, yaitu pemanasan global yang makin parah. Alasan pertama, mencarinya es di seluruh dunia sama saja melenyapkan cermin bumi. Idealnya sebagian sinar matahari ada yang dipantulkan oleh es yang super bening, dan ada yang diserap oleh air laut yang lebih keruh. Bayangkan saja kalau semua panas matahari kita serap, bakal sepanas apa bumi kita nanti. Alasan kedua, mencarinya semua es termasuk permafrost akan mempercepat terkurangnya bahan organik yang sangat tinggi. Proses ini tentunya akan melepaskan lebih banyak karbon gas rumah kaca yang otomatis akan membuat bumi jadi jauh makin lebih panas lagi. Memang saat ini semua skenario tadi masih prediksi ilmiah semata. Meski begitu, bumi kita benar-benar pernah tidak punya es loh. Jadi tidak mustahil hal ini akan terjadi lagi di masa depan. Nah, seberapa cepat masa itu akan datang, perilaku kita yang akan menentukan. Seperti biasa, terima kasih. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Video tentang apa tadi? Iya, mencairnya es di kutub ya. Tadi kalau di kutub selatan, kalau mencair bisa sampai 2 kali tsunami Aceh tingginya. Ya. Jadi memang pemanasan global ini merupakan suatu masalah yang harus kita tangani bersama karena saat ini kita sudah merasakan ya dampaknya. Kalau siang-siang kalian merasa panas nggak? Panas ya. Pasti kalian pakai sunscreen dulu kalau mau keluar, gitu ya. Nanti biar tidak terbakar sama cahaya matahari. Nah, di sini untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Topik kita yaitu mengurangi jejak karbon. Nah, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global ini tidak lepas dari yang namanya efek rumah kaca. Kalian sudah belajar di bab 4. Nah, jadi efek rumah kaca sebenarnya adalah proses alami yang membuat bumi tetap hangat. Namun, masalahnya muncul ketika terlalu banyak gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer. Jadi sebetulnya efek rumah kaca itu bagus ya, karena fungsinya itu menghangatkan bumi. Tapi karena sekarang terlalu banyak karbon, jadi ibaratnya ketebalannya itu semakin tinggi. Jadi yang seharusnya dipantulkan sedikit dan diteruskan lebih banyak, itu jadinya lebih banyak dipantulkan kembali ke bumi. Nah, bayangkan bumi itu seperti anak yang memakai jaket tebal. Kalau kalian pakai jaketnya tipis, nyaman ya? Kan hangatnya enggak begitu panas sampai keringetan gitu kan? Tapi jika jaketnya tebal sekali, kamu akan kepanasan, berkeringat, dan tidak betah. Begitu pula dengan bumi. Semakin banyak gas karbon di udara, atau semakin tebal jaket atmosfernya yang memperangkap panas bumi, suhu bumi ini akan
global. Tanda-tandanya itu seperti musim tidak menentu, es kutub mencair, seperti di video tadi ya. Tanaman itu sulit tumbuh karena cuacanya ekstrim. Dan hewan seperti beruang kutub kehilangan tempat tinggalnya. Semua ini bermula karena apa? Terlalu banyak karbon dioksida. Iya, karbon dioksida di atmosfer. Betul. Nah, dari mana Bu karbon itu berasal? Ia dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya nih, sekarang perhatikan Ibu gini. Ibu menghasilkan apa? Karbon dioksida. Kan kita menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Sebetulnya kegiatan sehari-hari kita itu tidak lepas dari yang namanya karbon dioksida. Tetapi kita bisa mengurangi jumlahnya dengan beberapa solusi nanti. Nah, contoh yang paling mudah dari kegiatan yang menghasilkan karbon yang pertama yaitu bensin dan solar yang dibakar. Contohnya saat kita naik sepeda motor ya. Begitu juga dengan listrik. Listrik itu juga menghasilkan karbon dioksida. Setiap kali kita menyalakan lampu, menonton TV atau menyalakan AC, tanpa sadar kita itu ikut menyumbang karbon di udara. Membakar sampah, menggunakan produk pabrik, bahkan mengonsumsi daging dan susu juga berkontribusi. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa mengonsumsi daging dan susu itu kita turut serta untuk menyumbang gas karbon lebih banyak? Karena di peternakan, siapa yang pernah ke lembagan? Ada peternakan itu kan ya? Peternakan sapi. Nah, di peternakan itu kotoran sapinya itu nanti mengeluarkan gas metana. Gas metana itu salah satu gas karbon di dalam efek rumah kaca. Jadi nggak cuma karbon dioksida ya, ada gas metana dan juga H2O, air. Nah, selanjutnya jejak karbon. Tadi kan kita bahasnya karbon. Kalau jejak karbon itu apa, Bu? Jejak karbon adalah istilah untuk menyebut jumlah total gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang dilepaskan ke udara akibat aktivitas sehari-hari kita. Jadi, Ibu tadi nafas kan? Itu jejak karbon. Ibu melakukan jejak karbon di udara seperti itu. Nah, kegiatan apa saja yang meninggalkan jejak karbon? Tadi sudah dijelaskan ya, ada naik kendaraan bermotor, menggunakan listrik, membeli barang hasil produksi pabrik, makan daging dan produk susu. Tadi kenapa? Karena di peternakan mengandung gas apa? Metana, betul. Dan membuang sampah organik ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini merupakan dampak gas karbon pada lingkungan. Yang pertama, pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu contoh perubahan iklim tadi apa? Cuaca yang ekstrem, apa lagi? Iya, pemanasan global. Itu ya, es di kutub mencair. Tadi kan kalian sudah lihat videonya. Yang kedua, peningkatan suhu ekstrim terus menerus. Dan yang ketiga, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menerapkan prinsip 4R. Apa itu? Yang pertama, reduce atau menolak. Contohnya apa? Menolak. Menolak itu ketika kalian minum kan kadang ada sedotan plastik ya. Itu kita bisa beralih menggunakan sedotan dari besi yang bisa kita pakai berulang-ulang. Itu salah satu kegiatan menolak. Yang kedua, reduce atau mengurangi. Contohnya apa? Mengurangi penggunaan listrik. Kalau tidak digunakan, dimatikan. Yang ketiga, reuse, yaitu menggunakan ulang. Ini kelas 4 sepertinya sudah menerapkan ya. Sudah banyak
dipakai berulang-ulang. Dan yang keempat, recycle. Recycle itu apa? Mendaur ulang. Nah, seperti ini itu contoh mendaur ulang. Kita bikin apa? Ekobrik. Itu kan dari sampah plastik kan? Nanti ekobrik ini bisa disusun jadi kursi. Iya, jadi kursi. Itu namanya recycle. Nah, langkah sederhananya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat dan bijak menggunakan listrik, mengurangi konsumsi daging dan produk susu, dan yang keempat pilih produk ramah lingkungan agar lingkungan tidak tercemar. Jadi kesimpulannya gas karbon ini berasal dari aktivitas manusia dan dapat mempercepat pemanasan global. Udara menjadi tercemar dan bumi semakin panas karena jumlah polutan yang meningkat. Jadi kita harus menjaga lingkungan dengan mengurangi sumber gas karbon dan melakukan tindakan sederhana untuk menjaga bumi tetap sehat. Oke. Nah, sekarang Ibu punya ini greenhouse effect. Greenhouse effect itu efek rumah kaca. Nih, perhatikan ya. Sekarang Ibu akan mulai ini dulu. Kita mulai gitu ya. Sinar mataharinya kita mulai ya. Ini perhatikan. Garis kuning ini merupakan sinar matahari dan merah ini sinar yang dipantulkan oleh bumi. Nah, ini lihat. Kan ini besar ya. Ini ada yang dipantulkan sedikit, lalu ada yang diteruskan. Lihat ya, kelihatan ya. Gimana kalau kita efek rumah kacanya ini diperbanyak ya. Banyak asap ini kan ya. Tuh, makin besar kan garisnya ini makin tebal kan ini kecil. Ya kan? Ya. Tadi kan seimbang antara yang dipantulkan sama diteruskan. Tapi karena efek rumah kaca, mereka itu sinarnya itu lebih banyak dipantulkan kembali ke bumi. Apa nggak panas ya? Panas. Oh, ini tambah ini masih bisa panas ya. Nah, ini kan sama yang tadi tuh garisnya ini seimbang ya atas bawah, ya kan? Iya. Ini simulasi efek rumah kaca. Di zaman es kayak gini suasananya. Lihat suhunya juga. Ini 1750 mulai ada ini peternakan berubah. Ini 1950 sudah mulai muncul pabrik. Perhatikan suhunya juga. Dan kita sekarang jadi pakai masker di bagian bawah. Dari simulasi ini kalian sudah paham ya gimana mekanisme dari efek rumah kaca? Paham ya? Paham. Sekarang Ibu punya ini nih lembar kerja murid yang nanti dikerjakan. Nggak boleh tidur, ayo cuci muka. Jadi perhatikan, ini lembar kerja murid yang dikerjakan satu bangku ya.
sini kamu, gak ada kursinya. Kinan ke situ saja. Nanti. Ya, namanya Lukis dan Vicky. Sudah ya? Alia dan siapa? Waktu pengerjaannya 15 menit ya. Ini kan ada 3 soal. Soal ini 5 menit lah. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kesulitan, tanya ya. Ini tidur ya?
Ini loh ibu sedang apa? Yang panjang ini apa ini? Tunggu namanya yang belum selesai. Lihat dulu ini tunggu waktunya. Tunggu namanya ya, yang belum selesai. Yang sudah, jawabannya jangan singkat-singkat. Ini kan ya, tunggu sampai waktunya berbunyi ya. Sehingga menyebutkan apa ini?
Sudah semuanya? Nah, setelah ini ada satu kelompok yang prestasi ya. Nanti kita tambahin dan kita bahas bersama Ayo semuanya, barang yang bukan bahan untuk belajar, mainan itu botol-botol yang digunakan dimasukkan dulu. Kalau di atas meja ibu ambil. Oke? Setelah ini akan ada satu kelompok yang presentasi, lalu kita akan bahas satu persatu ya. Ayo, ini sharing. Ayo semuanya pasukan, didengarkan jawaban temannya dan dilihat jawabannya. Ayo didengarkan. Ayo didengarkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Tadi jawabannya Putri dan Sherin. Kenaikan suhu bumi terus-menerus dikarenakan adanya efek rumah kaca di atmosfer sehingga menyebabkan perubahan cuaca ekstrim. Betul apa salah? Betul ya. Kalau jawabannya ada yang lain? Gimana? Betul. Ayo. Betul. Ayo sekarang lanjut nomor 2. Nah, yang nomor 2, sebutkan kegiatan yang menimbulkan jejak
dan susu, dan penggunaan listrik. Dampaknya jika terlalu banyak karbon adalah pemanasan global. Betul ya? Ada yang lain jawabannya? Gimana? Oke, lanjut sekarang yang nomor 3. Perhatikan. Yang nomor 3, sebutkan upaya pengurangan jejak karbon yang bisa kamu terapkan. Jawabannya Sherin dan Putri. Yang pertama yaitu mengurangi konsumsi daging dan susu dan mengurangi penggunaan listrik, mendaur ulang sampah bekas, menolak membeli produk pabrik, dan menggunakan ulang botol. Betul ya? Betul. Ada yang lain? Sudah mirip-mirip sama Sherin dan Putri. Nah sekarang LKM-nya dikumpulkan ke depan. Terima kasih Putri dan Sherin. Siapkan alat tulis dan siapkan kertas atau kertas kalian. Kertas aja. Kertas lembaran sama alat tulis. Di sini Ibu ada 10 buah soal pilihan ganda untuk evaluasi pemahaman kalian pada hari ini. Ayo disiapkan. Ayo semuanya. Sudah siap kertas dan pulpennya? Ini soal evaluasi. Tulis nama dan absen kalian di atas di pojok kanan. Nama dan kelas. Oke, sebelum mengerjakan ini perhatikan ya. Oke, perhatikan kelas 4. Ini soalnya ada 10 pilihan ganda. Setiap soal pengerjaannya itu 30 detik. Kalian nanti langsung menjawab serentak. Apa jawabannya? Contohnya A. Nanti Ibu tekan A. Gitu ya. Jadi jangan sampai melebihi 30 detik. Kalau yang salah langsung dicoret, gitu ya. Sudah ditulis nama dan absennya semua. Ayo. Ditulis ini nanti kan ABC. Ditulis A apa keterangannya. Tapi kalau nggak cukup nggak apa-apa. A yang penting absennya. Contohnya kan A, contohnya mengurangi emisi karbon. Tulis. Siap kelas 4? Siap ya? Kita mulai. Ayo lawan. Pilih nomor mana? 5. Dengarin, tapi ini nanti kalian tulisnya tetap nomor 1 ya. 1 apa? Ayo 1. 5. Ibu menjadi 5 ya. Langsung dijawab. Pemanasan global terjadi karena apa? A, B, C atau D?
Sudah selesai semua. Ditulis betulnya berapa, salahnya berapa. Sekarang tulis. Tulis betul, kalau betul 10 ya B10, S0 seperti itu ya. Iya. Jadi langsung dijawab. Ayo. Ayo semuanya kalau sudah dikumpulkan. Ayo semuanya duduk di bangkunya masing-masing. Ayo semuanya sudah duduk di bangkunya masing-masing. Ayo semuanya duduk di bangkunya masing-masing. Sudah Bu, apa Ibu? Sudah mengumpulkan semua. Ayo perhatikan kelas kepala. Tadi kalian sudah belajar tentang apa saja? Tentang balasan bola, ada apa lagi? Rumah kaca, kapasan. Iya. Iya.
bagus itu. Nanti kita tinggal isi di situ ya. Isi di bawah ada. Nah, terus yang terakhir mendaur ulang. Contohnya mendaur ulang apa? Plastik jadi apa? Botol plastik jadi banyak ya sekarang. Botol plastik itu dipanasin, dijadikan bahan kunci ada. Nah, terus limbah kertas dijadikan kerajinan. Ada kan? Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang jejak karbon, pemanasan global, efek rumah kaca, dan solusi untuk mengurangi jejak karbon. Nah, sebagai tindak lanjut, Ibu ingin kalian dari hati nuraninya sudah mulai bisa merencanakan kegiatan untuk mengurangi jejak karbon di rumah bersama orang tua. Jadi contohnya kalau kipasnya nggak dipakai ya dimatikan. Bisa ya? Bisa. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih kelas 4 karena tadi sudah antusias mengikuti pembelajaran Ibu ya. Ada ekspresinya juga. Pasti kalian suka yang gairah gini ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan Ibu harap anak kelas 4 bisa menerapkan prinsip 4M tadi di kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Baik. Terima kasih. Setelah ini jika ada bel kalian bisa istirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.